Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niken Farida MPD, dosen tetap program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Melalui video ini, saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pembelajaran sains pada anak usia dini dengan bobot 2 SKS. Penjelasan mata kuliah ini akan disampaikan meliputi delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Adapun mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini mengkaji tentang 1. Konsep dasar sains untuk anak usia dini. 2. Metode dan strategi untuk pembelajaran sains anak usia dini. Yang ketiga, keterampilan sains untuk anak usia dini. Yang keempat, pendekatan dan metode pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang kelima, ruang lingkup pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang keenam, topik dan tema pembelajaran sains untuk anak usia dini. Serta yang terakhir adalah penilaian pembelajaran sains untuk anak usia dini. Materi ini disampaikan secara langsung dengan tatap muka, serta dalam mata kuliah pembelajaran sains AUD, saya menggunakan teknologi dan aplikasi untuk mendukung pembelajaran seperti Canva, Quizzes, Wordwall, Kahoot, Mentimeter, dan lain-lain. Materi yang disampaikan pada materi ini didasarkan pada CPL dan CPMK. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, menguasai pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang PAUD, serta sesuai dengan standar kerja di bidang yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai budaya. Yang keempat, mampu mengkonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara terstruktur media pembelajaran sesuai tahapan perkembangan anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode dan strategi pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan alat penilaian pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang kelima, mahasiswa terampil dalam mengajarkan pembelajaran sains pada anak usia dini. Yang keenam, mahasiswa mampu mendesain kegiatan dan media pembelajaran sains untuk anak usia dini. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis pendekatan dan model pembelajaran sains anak usia dini. Untuk mendukung setiap materi pembelajaran tersebut,
digunakan beberapa bahan dan sumber belajar yang terdiri dari buku, modul, artikel penelitian, dan literatur lainnya, serta hasil penelitian kami yang telah terintegrasi dan terpublikasi di jurnal terindeks SINTA dengan judul yang pertama, stimulasi keterampilan proses sains anak melalui model pembelajaran sains berbasis proyek. Yang kedua, pengaruh model pembelajaran STEAM terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Yang ketiga adalah Enhancing Critical Thinking in Early Childhood Growth STEAM-Oriented Busy Board. Nah, perkuliahan pada mata kuliah menggunakan pendekatan Student Learning Center, di mana proses pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, metode ceramah interaktif, di mana ini digunakan untuk membangun pemahaman konseptual terhadap pembelajaran, serta memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang berpikir serta mendapatkan respon mahasiswa. Yang kedua, small group discussion, yaitu melibatkan mahasiswa antar kelompok belajar, mahasiswa untuk menganalisis isu terkini serta mendorong kolaborasi. Yang ketiga adalah project-based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek membuat sebuah media atau kegiatan pembelajaran sains untuk anak usia dini sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Nah, yang keempat adalah metode self-direct learning, di mana mahasiswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dengan memberikan tugas seperti critical journal, tugas terstruktur, serta kuis. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 6 komponen utama dengan bobot penilaian, yaitu yang pertama adalah presentasi dengan bobot 10%, yang kedua adalah project dengan bobot 15%, yang ketiga kuis dengan bobot 10%, yang keempat tugas dengan bobot 15%, yang kelima UTS dengan bobot 20%, yang keenam UAS dengan bobot 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Semua proses asesmen telah disampaikan di awal pertemuan agar mahasiswa mengetahui sumber nilai yang didapat, sehingga penilaian dilaksanakan secara objektif dan juga transparan. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Baik, untuk tahapan berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Alhamdulillah ya, semua sehat ya, Ibu juga sehat. Senang sekali kita berada yang bisa berjumpa pada mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini. Ya, sebelumnya untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, nah sebelumnya kita mau presentasi dulu. Kita absensi dulu ya dengan scan barcode ya di depan, silakan. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, Ibu mau cek dulu semuanya, kalian sudah siap apa belum untuk
memulai pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, mantap. Siap ya? Siap. Konsentrasi. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 2. Oke. Ada yang blank ya, fokus ya, kita ulang. Tepuk 2, Oke. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 1, Yes. tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus ya. Tepuk tangan dulu kita. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau sedikit merecalling ya terkait pertemuan kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Ibu. Oke, tadi duluan si Dwino ya. Silahkan Dwino. Baik, terima kasih. Materi minggu lalu membahas tentang keterampilan sains proses, di mana keterampilan sains proses itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, keterampilan sains proses dasar. Yang kedua, keterampilan sains proses menengah. Dan yang terakhir, keterampilan sains proses lanjutan, di mana keterampilan sains proses dasar itu terbagi atas 5 keterampilan. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, mengklasifikasi. Yang keempat, pengukuran. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Sedangkan keterampilan proses sains menengah itu terbagi atas 2 keterampilan. Yang pertama itu menyimpulkan, yang kedua memprediksi. Dan yang terakhir, keterampilan sains proses lanjutan itu terbagi dari 3 keterampilan. Yang pertama hipotesa, yang kedua mengidentifikasi, dan yang terakhir mengontrol variabel. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dwino atas responnya. Tepuk tangan dulu buat Dwino. Benar ya, coba kita lihat. Kemarin kita membahas tentang keterampilan proses sains pada anak usia dini. Ya, dia terbagi menjadi 3. Keterampilan proses dasar, menengah, dan lanjutan. Namun, kalau pada anak usia dini, kita fokus pada keterampilan proses dasar yang meliputi keterampilan mengerti, membandingkan, mengklasifikasi, pengukuran, dan juga mengkomunikasikan. Oke, kita lanjut ya. Boleh kita lanjut? boleh Ibu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang pendekatan pembelajaran sains pada anak usia dini. Jadi ada beberapa pendekatan ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran sains anak usia dini. Ada pendekatan kontekstual, ya kan? Pendekatan lingkungan, kemudian pendekatan saintifik. Nah, salah satunya juga ada pendekatan STEAM. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah teman-teman atau mahasiswa diharapkan mampu memahami dan terampil dalam pembelajaran sains anak usia dini. Kemudian, sebagai indikatornya, kalian atau mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan STEAM dan juga mampu merancang kegiatan sederhana dan juga media dan juga percobaan sederhana berbasis STEAM yang sesuai dengan bahan kajian untuk anak usia dini. Nah, kemudian ya sumber atau referensi yang kita gunakan dalam pertemuan ini atau mata kuliah ini adalah bisa kita lihat ya di layar. Nah, salah satunya kita menggunakan hasil penelitian dari Ibu dan teman-teman terkait pengaruh model pembelajaran sains pada kemampuan kognitif anak usia dini. Coba kita lihat
sama ya. Oke, baik ya. Nah, salah satu sumber yang menjadi sumber dalam mata kuliah ini adalah hasil penelitian dari Ibu dan juga teman-teman ya, yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran STEAM terhadap perkembangan kognitif anak usia 5 sampai 6 tahun. Di mana yang kita ketahui ya, kognitif itu kan terbagi dua, kognitif matematika dan kognitif sains ya. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya model pembelajaran STEAM itu dapat meningkatkan ya, dan mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 5 sampai 6 tahun. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yaitu pendekatan STEAM ya. Apa itu pendekatan STEAM? Ya, pendekatan STEAM adalah sebuah pendekatan terpadu ya kan, yang menggabungkan dari 5 bidang ilmu, yaitu apa? Sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Ya, jadi dia sebuah pendekatan yang menggabungkan 5 rumpun keilmuan yaitu sains, teknologi, engineering, art, and mathematics ya. Kemudian ada aspek pendekatan STEAM yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah questioning ya. Apa itu questioning? Pertanyaan ya. Nah, di sini harus dilakukan, misalnya mengajukan pertanyaan terhadap objek yang dikerjakan atau objek yang dikenalkan. Pertanyaan ini bisa dari guru atau pertanyaan pemantik yang merangsang berpikir siswa atau anak. Bisa juga pertanyaan dari anak ya. Jadi tandanya dia memahami sebenarnya bukan diam saja, tapi dia harus bertanya. Ya, itu tandanya dia memahami dan ingin tahu ya. Jadi harus ada pertanyaan atau questioning ya. Kemudian yang kedua adalah exploring dan observing. Jadi di sini anak mengeksplorasi lingkungan melalui apa? Melalui observasi, ya kan? Observasi itu adalah pengamatan menggunakan alat indera seperti mata, telinga, kulit, ya kan? Hidung, seperti itu. Jadi anak melakukan observasi secara mandiri. Anak melakukan kegiatan langsung. Kemudian yang ketiga, developing skill and process. Nah, ini harus ada di kegiatan pembelajaran STEAM. Ya. Di sini terdiri dari kegiatan merancang, mendesain, menciptakan, membuat. Nah, di sini kemampuan proses sainsnya itu tadi distimulasi, ya kan, harus ada. Seperti apa? Mengelompokkan, apa lagi? Mengukur, apa lagi? Membandingkan, apa lagi? Mengamati, kemudian mengkomunikasikan. Nah, oke, selanjutnya ya. Tadi STEAM itu apa? Sains, teknologi, engineering, art, matematik. Ya, kita mau membahas sains dulu ya. Sains yang pertama, ruang lingkup sains pada anak usia ini ada science as inquiry ya, di mana di sini anak diajari atau dilatih untuk berpikir ilmiah ya. Jadi kita tuh memperoleh ilmu atau suatu informasi melalui proses ilmiah. Misalnya dia mencari tahu sendiri gitu. Ya kan, melalui proses apa? Membandingkan, mengukur, mengamati, mengklasifikasikan, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian ada physical science atau sains fisik ya. Di sini anak mengenal bentuk atau wujud benda, perubahan wujud benda, ya kan, misalnya dari beku ke cair atau mengundur, ya, atau misalnya tepung kalau kita kasih air, ya, atau slime. Nah, di sini dia ya physical science, mempelajari perubahan wujud benda,
perubahan suhu. Kemudian ada life science. Life science ini adalah yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada berapa makhluk hidup? Ada 3. Ada Manusia, hewan, dan tumbuhan. itu akan dipelajari di life science, ya, masuk ke dalam life science. Bisa kita mengangkat tema tentang makanan, ya kan, tempat tinggal hewan, cara reproduksi hewan, habitatnya, seperti itu. Terus cara pertumbuhan, ya, itu ada di life science. Kemudian ada earth and space science. Ya, di sini tentang belajar tentang bumi, ya, benda-benda langit, kemudian bumi beserta isinya, seperti apa, matahari, ya kan, bulan, kemudian siang dan malam, kemudian apa lagi? Pelangi, apa lagi? Musim panas, musim dingin, ya kan, musim hujan. Di sini nggak ada ya, di sini. Musim hujan, seperti itu kan. Kemudian ada science and technology education. Nah, ini mempelajari tentang teknologi, ya kan? Teknologi atau alat yang dibuat manusia untuk mempermudah penggunanya atau mempermudah pekerjaan manusia. Jadi nanti sama anak dibedakan caranya. Misalnya ada blender, ya, membuat jus dengan blender, dengan membuat jus dengan manual dengan perasan. Nah, itu salah satu contoh dari science and technology education. Kemudian ada science in personal and social perspective, ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwasanya apa yang dilakukan anak akan berdampak ke lingkungan, akan berdampak ke masyarakat, akan berdampak ke masa depan. Misalnya kalau hari ini anak ibu guru, ya kan, buang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, apa yang terjadi? Banjir. Kalau hari ini anak ibu guru nggak mau menanam pohon, hobinya menebang pohon, apa yang terjadi? Tanah longsor. Ya kan, polusi udara, nggak ada yang menangkap CO2. Oke, nah sekarang kita tugas kelompok, ya, kita diskusi kelompok. Yang pertama, buat skenario pembelajaran pendekatan STEAM, ya, gambarannya seperti yang tadi. Kemudian cara kerjanya yang pertama, tentukan dulu temanya, kemudian subtema serta usia anak. Ini mau dibuat untuk usia berapa? 4 sampai 5 atau 5 sampai 6. Kemudian tentukan kegiatannya, ya, tahap kegiatannya, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian, ya, tentukan kegiatan pembelajaran yang meliputi science, ya kan, teknologi, engineering, art, and mathematics tadi. Oke, sampai sini ada yang bertanya yang terkait tugas kita? Cukup? Paham? Oke, paham. Kalau paham, kita bagi kelompok, ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok. Judul kegiatannya kandang binatang mini dari balok. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama video tentang hewan darat dengan durasi 2-3 menit, baru stik es krim, lem, balok, dan kayu mainan, baru yang selanjutnya gambar hewan, kertas gambar dan krayon, dan yang selanjutnya kartu angka dan gambar hewan. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah kegiatannya. Di part pertama, guru menyapa anak dan mengajak bernyanyi tentang lagu hewan. Baru yang kedua, tanya ringan seperti siapa yang pernah melihat sapi, kucing, ataupun kambing. Lalu dia menampilkan video singkat tentang hewan dan habitatnya. Baru yang selanjutnya masuk ke inti. Yang di sini kita masuk ke tahapan pendekatan STEAM. Yang sainsnya di sini anak diajak berdiskusi tentang ciri fisik hewan darat seperti kaki, suara, dan makanannya.
Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita mau melakukan kuis ya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi kita pada hari ini. Ini adalah kodenya ya. Kita mulai ya. Yuk. Silakan Gracela. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pendekatan sains. Nah, pendekatan STEAM. Nah, pendekatan STEAM ini adalah integrasi atau gabungan dari beberapa disiplin ilmu, yaitu yang pertama sains, yang kedua teknologi, yang ketiga engineering atau rekayasa ulang, yang selanjutnya art atau seni, baru yang terakhir matematika atau math. Nah, adapun aspek-aspek dari sains ini, yang pertama pertanyaan, yang kedua eksplorasi atau observasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat bermain atau playing. Baru di sini sains ini dia lebih mengutamakan proses daripada hasil. Baru dia mengembangkan keterampilan berpikir dan kreativitas untuk anak usia dini. Baru selanjutnya di sini guru juga berperan sebagai fasilitator saja yang menyediakan apa yang dibutuhkan anak selama proses pembelajaran. Oke, baik ya. Terima kasih atas responnya. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ketika menjadi seorang guru kelak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih. Demikian video pembelajaran tersebut saya lakukan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih.